Oke, kita kembali lagi di pertemuan ketiga kita ini. Sebelum masuk ke pertemuan ketiga ini, saya harap kalian sudah membaca atau mendengarkan video di pertemuan pertama dan kedua. Nah, di pertemuan kedua, saya sudah menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, di pertemuan kedua saya juga sudah menjelaskan mengenai cara mengklasifikasi aset itu apa-apa saja, liabilitas itu apa-apa saja, dan ekuitas itu apa-apa saja. Nah, jadi sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengklasifikasikan transaksi ini ke dalam akun-akun yang ada di persamaan dasar akuntansi tadi. Oke, kita mulai aja di transaksi yang pertama. Jadi transaksi pertama ini bunyinya adalah Mahmud, yaitu pemilik, menginvestasikan kasnya sebesar 30 juta dalam perusahaan. Nah, kalau kita identifikasi dari transaksi ini bahwa bagian yang bertambah itu atau akun yang bertambah itu adalah kas. Ya kan? Kenapa? Karena si Mahmud tadi menginvestasikan uangnya berupa kas untuk modal si perusahaan tersebut. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai aktiva dan pasiva. Jadi aktiva itu adalah bagian dari aset, yaitu ini aktiva. Oke, ini aktiva, atau sebelah kiri dari sama dengan ini, itu namanya aktiva, kemudian sebelah kanannya itu adalah pasiva. Ya, jadi jangan dilupakan bahwa aktiva itu sama dengan pasiva. Atau nilai dari aktiva itu harus sama dengan nilai dari pasiva tadi. Oke, di transaksi pertama tadi saya katakan bahwa kasnya bertambah, ya kan, sebesar 30 juta. Selanjutnya di bagian pasiva yang mempengaruhi itu adalah modal. Jadi modalnya juga bertambah sebesar 30 juta. Nah, antara aktiva dan pasiva ini harus totalnya sama. Ya, kalau di sini kita lihat di bagian aktivanya 30 juta, di bagian pasifanya sama 30 juta. Oke, transaksi yang kedua, membayar tunai 20 juta atas pembelian tanah. Nah, di sini si Mahmud tadi sudah membeli tanah. Kalau kita membeli tanah, maka aset kita akan bertambah, yaitu berupa tanah. Maka dari situ kita letakkan di bagian aset tanah sebesar 20 juta. Oke, kemudian apalagi yang berpengaruh dalam transaksi ini, yaitu karena dikatakan di sini membayar secara tunai, maka kas kita akan berkurang sebesar 20 juta. Oke, jadi kalau dalam akuntansi, setiap yang berkurang itu kita buat pakai di dalam kurung. Oke, transaksi yang ketiga, di sini dikatakan membeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, kalau dikatakan membeli secara kredit, maka ini akan menambah utang usaha kita. Ya kan? Maka di bagian liabilitas kita masukkan utang sebesar 500.000. Kemudian apalagi yang berpengaruh dari transaksi ini, yaitu pastinya adalah aset kita. Kenapa? Karena kita beli perlengkapan. Nah, perlengkapan ini bagian dari aset atau akan menambah aset kita. Kapan? Oke, sebesar 500.000 juga. Oke, kalau kita lihat di sini masih sama ya.
antara aktiva dan pasivanya. Nah, kita masuk ke transaksi kelima. Transaksi kelima ini dia menerima kas sebesar 5.500.000 dari klien untuk pendapatan jasa yang dihasilkan. Jadi dari transaksi ini bisa kita identifikasikan bahwa perusahaan ini sudah berjalan dan sudah memberikan jasa kepada kliennya senilai 5.500.000 dan dibayar secara cash atau secara tunai. Nah, dari transaksi ini maka yang berpengaruh adalah kasnya bertambah sebesar 5.500.000. Kemudian yang bertambah lagi adalah pendapatan jasa. Jadi kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya yang menambah ekuitas itu ada dua. Yang pertama adalah investasi atau modal. Yang kedua itu adalah pendapatan atau pendapatan jasa. Ya kan? Kemudian yang mengurangi ekuitas itu ada dua juga, yaitu beban. Satu lagi ada namanya prive atau prive. Nah, kalau di sini katanya dia mendapatkan penghasilan dari jasa yang diberikannya, maka pendapatannya bertambah. Kita letakkan di bagian ekuitas pendapatan. Oke, sebesar 5.500.000. Oke, ini saya rubah dulu. 5.500.000. Oke, kita masuk ke transaksi kelima. Memberikan jasa perjalanan kepada klien secara kredit. Nah, kalau di sini, ini sama-sama kita memberikan jasa. Jadi si Mahmud ini memberikan jasa, tapi yang transaksi keempat dia dibayar secara cash, sementara transaksi yang kelima ini dia secara kredit atau si klien ini masih ngutang sama kita. Nah, kalau si kliennya masih hutang sama kita, maka kita catat sebagai piutang. Oke, maka piutangnya bertambah sebesar 3 juta rupiah. Oke. Nah, di sini di bagian pasivanya, bagian pendapatan juga bertambah sebesar 3 juta. Oke, jadi kalian bisa lihat perbedaan dari transaksi yang pertama dengan transaksi yang keempat dan transaksi kelima. Transaksi keempat itu yang berpengaruh adalah kasnya yang bertambah, kemudian pendapatan jasanya bertambah. Sementara untuk transaksi yang kelima, yang berpengaruh itu adalah piutangnya bertambah, kemudian pendapatan jasanya bertambah. Nah, kita masuk ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6 ini katanya membayar beban tunai untuk sewa komputer, sewa kantor, gaji karyawan, dan utilitas. Nah, ini ada kata-kata beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional perusahaan tersebut. Nah, kita lihat lagi di bagian ekuitas ini yang mengurangi itu adalah salah satunya beban. Nah, maka dari itu di bagian ekuitas kita buat tanda kurang, kita catat sebagai beban. Senilai kita totalkan 600.000 ditambah 1.100.000 tambah 1.200.000 tambah 400.000, totalnya adalah 3.300.000. Oke, jadi di beban atau ekuitasnya akan berkurang sebesar 3.300.000. Nah, kalau kita ada mengeluarkan uang untuk beban-beban yang harus kita bayarkan tadi, maka akan mengurangi kas kita, yaitu sebesar 3.300.000. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-7. Oke, sebelum masuk ke transaksi ke-7, saya ingin memberitahukan bahwa utilitas ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan secara rutin.
contohnya listrik, air, telepon. Nah, itu yang memang dikeluarkan setiap bulannya. Itu adalah biaya-biaya utilitas. Oke, transaksi ketujuh membayar utang usaha sebesar 300.000 yang terjadi pada transaksi ketiga. Oke, kalau kita lihat transaksi yang ketiga ini, kita ada membeli perlengkapan tapi kita ngutang, ya kan? Atau utang kita ada sebesar 500.000, kemudian kita bayar 300.000. Maka hutang kita akan berkurang sebesar 300.000. Kemudian apalagi yang berpengaruh, yaitu kas kita berkurang 300.000. Kenapa? Karena kita akan membayar hutang usahanya. Oke, transaksi ke-8. Menagih piutang usaha sebesar 1 juta yang ada pada transaksi kelima. Oke, kita lihat transaksi kelima ini, si klien kita belum membayar kita sebesar 3 juta. Kemudian dilunasinya sebesar 1 juta pada transaksi ke-8. Nah, kalau dilunaskannya, maka piutangnya akan berkurang sebesar 1 juta. Kemudian apalagi yang berpengaruh, karena kita mendapatkan pelunasan hutang dari si klien kita, maka kas kita akan bertambah sebesar 1 juta. Oke, nah kalau udah kita masuk ke transaksi ke-9. Transaksi ke-9 ini dia menjual tanah secara tunai atas biaya perolehan sebesar 9 juta katanya. Nah, maka di sini akan menambah kas kita sebesar 9 juta. Kemudian akan mengurangi tanah sebesar 9 juta rupiah. Jadi kas kita bertambah 9 juta, tanah kita berkurang sebesar 9 juta. Oke, yang terakhir transaksi yang ke-10 menarik kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kalau dikatakan untuk keperluan pribadi, inilah yang saya sebutkan tadi, PRIV atau prefer. Jadi prefer itu adalah penarikan kas perusahaan untuk keperluan pribadi si pemiliknya. Nah, ini akan mengurangi ekuitas si perusahaan tadi. Nah, tadi bagian ekuitas kita kurangkan PRIV sebesar 2 juta. Berarti ada pengurangnya. Oke. Oke, berarti di sini kita kurangkan PRIV sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena ada penarikan kas perusahaan, maka ya otomatis kas kita juga berkurang sebesar 2 juta. Oke, nah transaksi kita sudah kita identifikasi, sekarang kita mau mengecek apakah antara aktiva dan pasifanya itu sudah benar atau sudah balance dengan total yang sama. Oke, coba kita tulis ulang lagi kasnya, kemudian di aktiva ada tanah, kemudian ada perlengkapan, selanjutnya ada piutang. Nah, untuk pasifa ada utang, kemudian ada modal, kemudian ada pendapatan, kemudian ada beban, dan prevainya tadi, PRIV. Nah, kita totalkan dari yang ini tadi, yang di bagian kasnya ini tadi, oke, yang kasnya ini tadi ya kan, kita totalkan semua itu dapatnya 19.900.000. Nah, selanjutnya untuk tanah 20 juta kurang 9 juta dapatnya 11 juta. Untuk perlengkapan 500.000.
Untuk piutangnya 3 juta kurang 1 juta dapatnya 2 juta. Nah, total di bagian aktifanya itu adalah 33.400.000. Oke, sekarang kita ke pasifanya. Tadi utangnya itu 500 dikurang 300, dapatnya 200.000. Modalnya tetap 30 juta. Pendapatannya itu 5.500.000 tambah 3 juta, dapatnya 8.500.000. Kemudian langsung aja kita kurangkan di sini. Untuk bebannya tadi 3.300.000. Untuk privenya tadi 2 juta. Nah, maka kita dapatlah total pasifanya pun 33.400.000 rupiah. Oke, nah jadi total aktiva sama total pasifanya ini sudah sama, yaitu 33.400.000 rupiah. Nah, inilah cara mengklasifikasikan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dan ingat, ini bukan cara menjurnal, namun saya hanya menjelaskan bagaimana cara mengklasifikasikan transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian tahu, oh transaksi ini yang berpengaruh itu adalah bagian aktiva atau menambah aktiva, atau dia mengurangi bagian pasifanya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Nanti untuk video pertemuan keempat akan saya share berikutnya. Oke, terima kasih.